Kecenderungan adiksi judi online merupakan suatu perilaku yang berdampak negatif untuk individu. Perilaku ini akan dilakukan secara terus-menerus, bahkan sulit untuk diberhentikan perilakunya. Kecenderungan adiksi judi online ini adalah suatu perasaan yang kuat, yang dimana artinya judi online mampu menguasai pikiran individu seperti yang sudah dijelaskan oleh Griffiths. Individu yang memiliki adiksi judi online, ia akan memikirkan perilaku judi online itu secara terus-menerus. Bahkan ketika ia memiliki waktu untuk bermain judi online, ia akan bermain hingga memberikan toleransi waktu. Permasalahan adiksi judi online harus ditindaki secara serius, karena di mana individu ini sudah mulai tidak bisa mengontrol dirinya untuk terus memainkan judi pada platform daring, meskipun dia tahu perilaku itu memberikan efek negatif pada kesehariannya. Ini adalah perilaku yang dapat menyebabkan masalah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kondisi mental, kondisi finansial, sosial, dan hubungan interpersonal. Oleh karena itu, masalah ini harus ditangani serius oleh seluruh pemerintah dan masyarakat. Apaan sih ya? Lu, sekarang lu. Bagian lu, Sal. Gua. Bentar. Gua menang gak sih? Gua menang gak sih? Gila gak sih? Gua menang gak? Gila gak sih? Wow, ini semua buat gue. Ini semua buat gue, di saat gue cuma nabung 50.000. Terima kasih. Seru nih, besok gue main lagi ya. Ngapain lu di sini? Dari mana aja lo semangatnya pulang? Ya iyalah, ini bulan-bulan UAS ya, banyak banget dong. Lo kira ini rumah yang gak ada aturan? Berisik, kok keluar sono, gue capek. Gila ya lo? Lo tuh masuk Gak tau terima kasih. Jangan jadi nomelan, lo keluar sana. Tadi kan gue udah menang ya. Gue coba kali ya main lagi. Siapa tahu dapat lebih banyak. Gue taruh 50 kali ya. Oke, gue mulai. $300.000 demi apa? Oh my god, gue bisa tidur tenang malam ini tanpa mikirin si rese satu itu. Guys, taruhan yuk. Ya, gue ya. Asik, gue menang, bro. Converse demi apa? Cekot sih kata gue. Tapi gue yang dua, main dulu sekali. Siapa tahu jadi berkali-kali lipat tuh. Gue masukin juta. Tapi takut bisa lah, tapi dari kemarin gue bagus, gue beruntung banget. Jadi lah, masukin juta. Bisa. Oke, juta. Oke. Sumpah demi apa? Gue gak salah liat. Sumpah. Aduh, juta gue hilang secepat itu. Gak bisa. Sekarang gue masukin 500. Ini saldo terakhir gue. Please 500, please. Bisa, please. Setengah aja juta, please. Aduh. Oke, bisa. What? Sumpah. Aduh, gimana ya? Aduh, gue gak ada saldo lagi. Sumpah. Aduh, panik banget. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana ya? Aduh. Gimana ya? Aduh. Aduh, apa yang harus gue lakuin ya? Aduh. Apa gue... Oke, gak ada orang.
1 juta beneran bisa, gila, oh my god. Oke, gue langsung pakai aja buat judi. Ada. Apaan? Kalau orang ngomong itu dengerin. Apaan sih nggak Lu apa-apa? KTP gue kan? Dateng nuduh. Pinjol. Enggak. Nah, terus siapa lagi di rumah ini Nggak yang tahu, pakai coba KTP lu gue cek. selain Lu cek lu sendiri kali lu nggak sadar. Terus ini apa? Ini game Ini biasa. apa? Itu game biasa. Lu kira gue Apa selungguh sih? itu sampai gak tahu ini Ya apa? emang itu apa coba gue tanya? Ini judi online. Dikira Enggak. gue gak tahu kayak gitu. Enggak, ini Dak, gue cari duit buat lu, Dak. Gue rela gak kuliah demi lu. Kagak Lu tahu kita tinggal cuma berdua. Kagak butuh duit. Kita udah gak punya orang tua. Gue cuma bisa ngandelin lu di Iya, sini. maaf. Mulai sekarang lu urus hidup lu sendiri. Gue gak mau. Kak, jangan kayak gitu, Kak. Jangan bawa-bawa Kak, jangan dalam kayak gitu hidup lu. lah. Urus hidup lu sendiri. Kak, kita bisa cari baik-baik. Kak, Tahu Kak, please, Kak. Kak, kesempatan, kasih gue kesempatan, Kak. Ih, kamu kenapa gak balas? Dia kemana ya? Video ini. Apa gue ke psikolog ya? Selamat pagi. Oke, namanya siapa? Ada. Oke, Arda. Arda tadi kesini sama siapa? Sendiri. Oke, Arda boleh tahu umurnya berapa dan sekarang nih kesibukan lagi apa nih? Umur aku 19, terus kesibukannya kuliah aja sih. Oke, Arda kesibukannya kuliah ya. Arda gimana kabarnya pagi ini? Baik sih, tapi sedikit gitu. Oh, oke. Oke, Arda kesini mau cerita apa tuh? Bu, saya mau cerita. Jadi tuh saya kan punya kakak, tapi saya sama kakak saya tuh cuma tinggal berdua doang di rumah, soalnya orang tua saya juga udah meninggal. Terus kayak dia tuh yang benar-benar biayain semua kehidupan gitu Bu, kayak dia yang biayain kuliah saya, dia biayain biaya rumah kayak gitu. Nah terus saya malah kecewain kakak saya nyolong KTP kakak saya ambil, saya buat pinjol gitu. Nah pinjolnya itu buat biar saya bisa judi lagi Bu. Terus sekarang hidup saya tuh bener-bener berantakan, kayak saya juga nggak tahu harus gimana. Oke, pertama-tama Ibu mau kamu tahu satu hal. Kesalahan yang baru kamu lakukan itu emang benar-benar kesalahan besar dan fatal. Tapi itu bukan nunjukin kalau kamu orang yang buruk. Kamu bukan memiliki pribadi yang buruk, tapi tindakan kamu itu yang perlu dikoreksi. Tapi sebelum itu Ibu mau apresiasi kamu karena kamu udah berani untuk datang ke sini, untuk cerita, dan yang pastinya untuk tidak mau nyerah. Oke. Ibu mau kasih tahu satu hal. Jadi judi apapun bentuknya itu bukan soal uang. Judi itu tuh soal kendali diri. Awalnya mungkin kamu emang iseng-iseng ikut-ikutan, terus pastinya menang tuh awal-awal, kamu baru naruh uang sedikit dan itu pastinya menang. Nah menang itu ngasih sensasi di otak kita tuh puas, dan otak kita tuh seneng akan sensasi itu, makanya kamu ngelakuin itu berkali-kali. Nah makin lama kamu gak akan dikasih terus-terusan menang. Kamu akan pasang duit lebih banyak, naruh duit lebih banyak, dan di saat itu pasti kamu akan merasakan yang namanya kalah. Namanya juga judi itu pasti akan kalah nantinya. Nah dengan kalah itu tuh kamu akan diberikan rasa dorongan untuk mengembalikan kerugian-kerugian yang udah kamu dapetin. Nah dari situlah masalahnya semakin besar, karena gak mungkin kamu akan seterusnya menang. Makin dikejar kamu akan makin tenggelam nanti di dalam lingkar judi tersebut. Bener Bu, itu yang saya rasain. Jadi tiap kalah saya tuh kayak nggak terima gitu, saya pengen nyoba lagi. Pokoknya saya harus menang gitu Bu, pokoknya saya harus menang, saya harus untung banyak. Tapi malah kebalikannya Bu, saya malah banyak ruginya. Terus sekarang hidup saya jadi kacau dan berantakan semuanya. Nah itu bener, tapi yang ngerasain itu emang gak cuma kamu doang. Emang rata-rata orang yang seperti kamu menjadi korban judi itu juga ngerasain hal yang sama kayak kamu. Kayak untuk berpikir bentar lagi pasti balik modal, makanya diulang-ulang, dan padahal itu semua tuh gak ada. Nyatanya tuh malah
Judi tuh ngabisin semua apa yang kita punya, dan semua apa yang kita punya tuh bukan cuma tentang uang, tapi tentang hubungan kita sama orang lain, sama keluarga kita, sama teman. Jadi teman hilang, keluarga marah, dan bahkan kita bisa kehilangan diri kita sendiri. Harga diri kita tuh bisa ikut hancur. Makanya banyak korban, gak cuma kamu yang ngerasa kayak gitu juga, ngerasa sendirian. Tapi ibu mau kamu tahu kalau misalkan yang udah kamu lakuin tadi tuh nggak akan bisa diulang lagi, karena apa yang udah terjadi itu emang sudah terjadi. Yang bisa kamu lakuin sekarang tuh kamu pilih apa yang mau kamu lakuin. Kamu bisa merubah diri kamu, bisa keluar dari lingkaran judi itu, dan bisa berhenti untuk melukai diri sendiri. Terus kalau misalnya saya gagal lagi gimana Bu? Oke. Yang perlu kamu tahu, kamu mungkin bakal bisa untuk jatuh lagi. Namanya proses sembuh itu atau proses pemulihan itu nggak pasti mulus. Nah, tapi gini, gagal itu tuh wajar. Yang nggak wajar tuh kalau kamu untuk nggak mau keluar dari lingkaran judi ini, atau kamu nggak mau dibantu untuk bangkit. Nah, itu baru yang nggak baik. Orang yang berani itu bukan berarti dia nggak akan pernah gagal, tapi orang yang tiap kali jatuh dia milih buat bangun lagi. Nah, dan kalau kamu siap, kita bisa mulai dari langkah-langkah yang kecil. Kita cari tahu dulu kenapa penyebab kamu judi itu, pemicunya apa. Misal apa kamu stres, atau tekanan hidup, atau mungkin kamu pengen cari pelarian. Nah, kalau kita udah tahu penyebabnya, kita bisa cari solusi dari situ, kita bisa cari penggantinya. Karena sebenarnya judi itu bisa jadi bukan sesuatu aktivitas yang pengen kamu cari, tapi perasaan lega itu, perasaan lupa sama masalah-masalah kamu. Atau mungkin misal karena uang, sebenarnya uang itu nggak hanya didapati dari judi. Uang itu bisa kamu cari dengan cara yang lain, yang lebih baik. Nah, setelah kita tahu itu semua, kita nggak berhenti di situ. Kita juga cari cara latihan kamu buat ngatur-ngatur pikiran kamu, supaya nggak ada lagi dorongan-dorongan kamu untuk main lagi atau untuk balik lagi ke judi itu. Kita cari tahu dulu kamu harus ngapain. Atau bisa juga kamu cari dukungan-dukungan lain, misal dari komunitas atau dari anggota keluarga kamu yang lain, atau mungkin teman-teman yang kamu bisa percaya. Dan yang harus kamu ingat, kamu itu gak sendirian, dan kamu butuh bantuan itu artinya bukan kamu lemah, itu justru tanda kamu berani untuk melawan diri sendiri. Dan hari ini dengan kamunya kesini, itu tuh udah salah satu tanda kalau kamu itu udah berani dan kamu udah ngambil langkah yang paling penting. Dan langkah kamu kesini itu udah sangat benar. Oke Bu, saya mau coba berubah dari sekarang. Oke, dari sekarang pelan-pelan bareng-bareng kita mulai. Oke. Gambling disorder itu nyata. Ini bukan cuma soal kehilangan uang, bukan, tapi ini tentang kecanduan, tentang kehilangan kontrol, tentang ngehancurin hidup lo sendiri dan hidup orang-orang yang sayang sama lo. Kalau lo sekarang lagi ada di titik itu, di titik lo gak bisa tidur kalau belum main, di titik lo bohongin orang tua lo, bohongin teman-teman lo, kakak lo, keluarga lo, semuanya buat minta uang bayarin taruhan lo, gue mohon berhenti ya, please stop. Karena lo masih bisa diselamatin. Minta bantuan, get some help. Akuin ke diri lo sendiri kalau lo itu ngelakuin itu bukan karena lo lemah. Gue ke psikolog bukan karena gue lemah, tapi gue capek dan gue udah gak mau kehilangan apapun lagi. Nama gue Arda, dan ini taruhan terakhir gue pilih untuk hidup. Dari video yang sudah kita tonton tadi, kita tahu bahwa Arda mengalami perubahan perilaku yang sangat serius. Hal ini menyebabkan Arda kehilangan satu-satunya keluarga yang dia punya, yaitu kakaknya. Ini bukan hanya tentang uang atau kebiasaan buruk. Arda sudah terkena gangguan psikologis, namanya gambling disorder. Dalam DSM-5-TR, gambling disorder masuk klasifikasi substance related and addictive disorder. Nah, perbedaan dari sebelumnya adalah dalam DSM-5-TR ini, gambling disorder sudah setara secara klinis dengan kecanduan zat seperti narkoba ataupun alkohol. Berdasarkan pedoman resmi dari DSM-5-TR terdapat 9 kriteria diagnosis, dan Arda memenuhi 7 dari 9 kriteria diagnosis tersebut, dan Arda masuk dalam kategori sedang. Pada kriteria diagnosis yang pertama, perlu berjudi dengan peningkatan jumlah untuk mencapai kegembiraan yang diinginkan. Nah, Arda memulai berjudi dengan nominal yang kecil. Makin lama, Arda mulai meningkatkan jumlah untuk mencapai kegembiraan yang sama. Yang kedua adalah mudah gelisah atau tersinggung saat mencoba berhenti berjudi. Arda tidak memenuhi kriteria kali ini. Yang ketiga, sudah berulang kali gagal mengendalikan atau menghentikan perjudian, dan Arda tidak memenuhi kriteria ini. Yang keempat, sering disibukkan dengan judi.
Nah, setiap kali Arda memiliki waktu luang, pikirannya hanya terpikir tentang strategi atau hasil yang akan didapatkan dari berjudi. Yang kelima adalah sering berjudi saat tertekan. Di sini, Arda saat dimarahi kakaknya, dia langsung lari ke satu hal, yaitu judi. Yang keenam, setelah kalah, sering kembali untuk membalas kekalahan tersebut. Nah, Arda itu terus-terusan pasang taruhan buat balikin uangnya, tapi malah makin jatuh. Yang ketujuh, dia berbohong untuk menutupi keterlibatannya dalam berjudi. Arda seringkali berbohong kepada kakaknya untuk memakai uang untuk hal lain, padahal dipakainya untuk berjudi. Dan lebih parahnya lagi, Arda menggunakan identitas kakaknya untuk pinjam uang online. Yang kedelapan adalah merusak hubungan atau kesempatan penting karena judi. Di sini, hubungan Arda dengan kakaknya hancur, padahal kakaknya hanyalah satu-satunya yang Arda punya. Terakhir, mengandalkan orang lain untuk menutupi masalah keuangan akibat berjudi. Dia terus minta bantuan orang lain. Dia juga minjem uang orang lain dan dia bahkan pakai KTP orang lain, yaitu KTP kakaknya, bukan untuk memenuhi kebutuhan penting tapi untuk kebutuhan berjudi. Seperti yang bisa kita lihat, itu bukanlah hanya sekedar kebiasaan yang buruk, namun salah satu tanda dari sebuah gangguan mental yang serius. Gambling disorder bisa merusak hidup seseorang, mulai dari keuangan, emosi, hubungan sosial atau hubungan dengan orang lain, hingga masa depan. Tujuan dari video ini adalah untuk mengedukasi kita semua agar lebih peduli, lebih aware dan tidak menganggap remeh perjudian. Nah, karena sekarang itu perjudian banyak yang bentuknya online dan mudah diakses. Jika kau mengalami salah satu hal tersebut atau melihat temanmu memiliki pikiran tersebut, Jangan diam, hubungi psikolog, konselor sekolah ataupun kampus atau layanan kesehatan mental terdekat. Lebih baik mencegah daripada kehilangan segalanya. Hidupmu terlalu berharga untuk